Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi dengan kita, KTS. Kita tidak sendiri. Seperti biasa, di setiap episodenya kita akan mendengarkan atau membawakan cerita dari salah satu sosok. Untuk episode kali ini, kita akan bercerita tentang apa atau tentang siapa nih? Ini tuh sosok dari Jepang. Dan ini memang siluman. Kita kan nggak pernah ya bahas tentang siluman. Ini pertama kalinya bahas tentang siluman dan berasal dari Jepang pula. Teman-teman bisa searching tentang yokai oni. Nah, yokai oni itu adalah siluman yang berbadan raksasa, lebih besar dari tunggul. Jauh 2 kali lipat lebih besar dari tunggul. Dan dia berkepala, biasanya tuh antara banteng, terus ada juga kerbau, dan dia tuh bisa berubah-berubah wujud sesuai yang dia mau. Makanya dia adalah salah satu obake juga. Jadi obake itu bukan hantu doang ya. Obake itu adalah sosok yang bisa menyerupai atau yang bisa mengganti wujudnya. Nah, kalau yokai itu adalah makhluk supranatural yang biasanya tuh memang hidupnya ribuan tahun lamanya dan dia bisa berinteraksi dengan manusia. Tadi kan itu lebih besar dari tunggulnya. Tapi badannya manusia. Badannya manusia. Tapi kepalanya kayak banteng. Kayak banteng. Oke. Makin penasaran kan? Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, teman-teman semua jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan untuk cerita-cerita menarik lainnya. Langsung saja kita terapkan adegan per adegan di imajinasi kalian. Kita ceritakan kenapa bisa seorang yokai oni itu datang ke negeri kita. Jadi dia ini dibawa oleh salah satu koloni Nippon. Tidak bisa dikatakan tentara, soalnya dia di situ posisinya bukan sebagai tentara. Dia di situ sebagai penasehat. Jadi di atas para tentara nih kan ada kayak jenderal-jenderalnya lagi. Nah, dia adalah seorang penasehat dari jenderal-jenderal di masa penjajahan kita dulu. Nah, si penasehat ini tuh memiliki beberapa ilmu dan beberapa mantra-mantra yang bisa membuat kayak orang tuh terhipnotis gitu. Jadi orang tuh bisa takut dan tekuk lutut sama kata-katanya dari si jenderal. Kalau misalnya si penasehat ini udah ngasih jalan. Sebelum mereka datang ke negeri kita, itu mereka juga mempelajari bagaimana sih negeri kita ini. Terus bukan hanya mempelajari dari bidang statistik ataupun petanya, tapi mereka juga mempelajari bagaimana mistikanya dari negara kita. Dan dia tuh datang ke sini bukan dengan tangan kosong. Lagi-lagi mereka tuh sama kayak Belanda, datang ke sini juga membawa beberapa makhluk yang ukurannya juga lumayan raksasa. Dan mereka pikir kalau misalnya mereka membawa yokai-yokai dari daerah mereka, itu bisa dengan mudah untuk menaklukkan demit-demit yang ada di Indo. Berarti dia awalnya emang manusia? Siapa yokai ini? Ya. Enggak. Dia adalah siluman. Jadi benar-benar hidupnya sudah ribuan tahun dan dia itu terpelihara di kuil-kuil. Makanya para yokai ini tuh kalau misalnya udah lihat pagoda, itu dia pasti diem. Misalnya dia menyerang orang, terus ada pagoda tuh dia lihat pagoda, dia nggak jadi, dia diem. Karena? Menghormati. Karena dia tinggal di sekitaran kuil. Nah, kebetulan ada sosok siluman yang lagi jadi narasumber gitu untuk cerita hari ini tuh, dia adalah sosok yang menaungi satu kuil, di mana kuilnya tuh gini. Ini gunung, kuilnya ada di tengah-tengah. Jadi dia tuh ada diem di dekat kayak air terjun tapi ukurannya kecil. Nah, dia ini tidak berkoloni. Itu perbedaannya dengan tunggul ya. Tunggul kan koloni.
kalau dia tuh tidak berkoloni. Jadi kalau dia tuh nggak bisa ketemu lagi sama para yokai lagi tuh dia nggak bisa. Dia pasti perang. Berarti kayak nggak bisa kayak cuman sekedar bertegur sapa itu nggak bisa. Nggak bisa. Jadi banyak penasehat-penasehat berkedok. Jadi sebenarnya tuh dukun, mereka tuh dukun. Tapi dia tuh berkedok sebagai penasehat-penasehat raja, penasehat para petinggi-petinggi elit politik pada masanya gitu. Karena Jepang itu amat sangat kental dunia perdukunannya di era itu ya. Nah, para dukun-dukun ini tuh nyarinya tuh effort. Enggak yang cuma di rumah duduk santai gitu, enggak. Dia benar-benar keliling, dia dari hutan ke hutan, gunung ke gunung, dia untuk menyari sosok yang besar lagi, makin tinggi lagi pangkat dari seorang yang tuannya gitu. Dia akan mencari lagi gitu. Nah, si Yokai Oni ini adalah salah satu yang bisa menyentuh manusia di era itu. Karena si dukun ini bikin pagar, banyak bikin pagar dari mantra. Nah, mengizinkan si yokai ini keluar dari dimensinya dan mendekati dimensi manusia. Makanya dia bisa nyentuh. Bisa nyentuh. Jadi, tapi yang bisa lihat dia adalah korbannya aja. Jadi misalnya dia tuh sebelum mau memangsa korbannya, itu dia udah membidik tuh. Dia bidik, itu jangkauannya tuh lumayan dekat. Jangkauannya dekat, jadi si korbannya ini tuh nggak bisa wanti-wanti untuk kabur. Karena dia tuh baru bisa ngeliat tuh dari jarak deket. Jadi nggak ada kesempatan buat lari gitu? Nggak ada. Tapi kalau dari geraman suaranya, terus dari kayak suara langkah gitu, itu dia bisa dengar dari jarak jauh. Jadi 1 langkahnya dia, itu bisa 10 langkahnya kita, tapi versi lari. Dan versi laki-laki yang lari. Jadi kan jadi panjang gitu ya. Nah, sosok Oni ini ya, si yokai Oni ini adalah media sihir. Kalau misalnya bahasa kita tuh media santet ya. Tapi di sana tuh disebutnya media sihir. Dan dia tuh betul-betul memakan korbannya. Jadi sebelum dia makan tuh dia hancurkan dulu badannya. Jadi sebelum dia hancurkan, dia bikin lurus dulu tulang rusuknya. Rusuk kan begini ya, sama dia dibikin lurus. Jadi dari perutnya, dari pinggangnya itu keluar rusuknya. Dalam keadaan itu si korbannya tuh masih teriak. Jadi belum mati. Jadi kayak dibunuh hidup-hidup. Dibunuh hidup-hidup. Apa? Gimana ya? Anjir, gue jadi ngikut. Apa itu namanya? Disiksa hidup-hidup. Oh iya. Anjot. Itu kan adalah cara dia di era itu. Itu tuh dia tahun 1941. Pada masa itu waktu Jepang datang ke Indonesia itu kan beritanya belum menyeluruh. Jadi ada beberapa orang yang tidak punya radio dan nggak tahu kalau misalnya ada bangsa asing lagi yang berencana gitu untuk menjajah gitu. Bukan dari bangsa Eropa. Otomatis kan ke notice kan. Kulitnya putih, matanya sipit gitu kan. Biasanya kan kulit putih, rambut ikal, warna pirang gitu. Nah, ini enggak. Ini Asia. Asia. Udah gitu mereka kasar dan bahasanya kan menghentak-hentak. Kalau Jepang kan menghentakkan. Jadi ada 2 orang pejuang Indonesia nih, kita anggaplah cepunya gitu ya. Nah, dia tuh datang ke pribumi untuk menyuarakan gitu, untuk ngasih tahu, ngasih kabar kalau ada tentara asing dan dia tuh sedang mengasah para senjatanya dan dia sedang mengisi peluru-pelurunya. Sepertinya mereka akan kayak mengacungkan senjata gitu kepada kita gitu. Nah, dari situ pada saat dia keluar ke koloni pribumi kita nih, nah di belakang ini ada beberapa dari tentara Nippon yang ngendap-ngendap juga buat ngintip. Jadi dia tahu siapa di situ dalangnya, siapa di situ yang bikin memperkeruh suasana. Dibidiklah si orang itu kan.
diapalin mukanya. Dan lebih parahnya lagi, bukan cuma diapalin, ada 2 tentara Nippon ini, yang satu cuma bagian ngoceh, kayak rambutnya begini, kulitnya begini. Yang satu lagi ngegambar, bikin sketsa. Gila nggak tuh? Langsung dicari tuh, di sketsa langsung di tempat. Jadi dia lapor ke para kayak ketuanya, kayak jenderalnya, kayak gitu. Dia ngasih tahu gambarnya. Ada 2 orang ini yang membocorkan rahasia tempat kita bersembunyi. Nah, di situ jenderalnya langsung bikin kayak strategi perang. Gimana caranya kita mengepung desa itu dari daratan paling tinggi. Jadi si tentara Jepang ini bukan kayak gini, tapi dia naik dulu ke atas, terus dia tuh ngelingker. Jadi otomatis pada saat dia turun, warga pribumi udah nggak bisa kemana-mana. Dan itu yang terjadi. Kebetulan cukup banyak korban, tidak disisakan satupun, kecuali 2 orang itu. Mati semua itu satu kampung, kecuali 2 orang itu dia ditangkap. Dia ditangkap terus ditanya, apa yang telah kamu lakukan gitu. Tapi kan kendala bahasa ya. Kendala bahasa, si jenderal ini tidak bisa pakai bahasa Indonesia, tapi ada beberapa tentara yang khusus memang untuk penerjemah. Jadi orang Jepang ini datang ke Indonesia itu betul-betul mempelajari dulu. Jadi beberapa tentara juga bisa bahasa Indonesia dengan fasih. Jadi di situ dia langsung bertanya, apa yang telah kamu lakukan. Nanti si translatornya tuh bakal ngasih tahu gitu. Nah, si pahlawan kita nih langsung, ya kita tidak terima. Sudah muak rasanya, beberapa lama kita dijajah gitu. Terus kamu mau ngapain datang lagi ke sini? Dan kebetulan satu pahlawan kita tuh namanya Ahar, dia tuh dari Maluku. Nah, Bapak Ahar ini itu meludah ke jenderalnya. Di situ jenderalnya nggak marah, langsung ketawa. Terus dia langsung kayak gini, dibebaskan si Ahar ini. Temannya satu lagi dipelintir kepalanya di depan muka si Ahar, dan si Ahar disuruh lari. Dalam hitungan 10, kalau kamu tidak lari dan masih terlihat kepalamu oleh kita, akan kami tembak. Jadi si Ahar ini larinya zigzag. Terus dia udah bingung, udah terengah-engah. Dan hebatnya lagi, dia tuh langsung masuk ke dalam kayak daun-daun yang kering gitu. Daun-daun kering, terus jadi ketutupin badan dia. Kayak yang buat tempat persembunyian. Iya, jadi di situ. Nah, terus si jenderalnya ini sambil bawa dibilangnya itu kayak senapan laras panjang gitu, megangnya gini sambil nyari Ahar gitu. Tapi pakai logat orang Jepang ya. Kan kalau yang cewek kan belakangnya Chan gitu ya. Nah, yang cowok tuh ada tuh. Terus Ahar gitu. Nah, si Ahar tuh karena dia tuh panik karena ngeliat temennya nggak sih, kepalanya dipelintir. Jadi badannya ditahan nih sama tentara, terus jenderalnya melintir kepalanya. Dan bener-bener kepelintir gitu kepalanya di depan si Ahar. Itu dia langsung kayak. Dan akhirnya si Ahar ini tuh bisa bebas dari cengkraman para Nippon. Terus dia makin kesini tuh makin lari sampai ketemu satu perkampungan. Nah, di situ dia minta tolong, dia ketok pintu, dia minta tolong, dia ngasih tahu apa yang udah dia yang udah dia alami gitu semalaman. Jadi dia tuh akhirnya ditolongin, dikasih makan, terus disuruh mandi dulu. Terus si Ahar ini bilang, aku nggak akan lama di sini ya, Bu, Pak gitu, karena takut dicari. Jadi dia akhirnya berjalan lagi, nyari desa lagi. Jadi terus-terusan aja dia berjalan. Naasnya fotonya lukisannya Ahar itu masih ada gitu di tangan jenderal, dan juga jenderal itu menarik rambutnya Ahar juga gitu, narik rambutnya dan narik giginya 1 biji itu dan 1 kukunya, entah buat apa tuh pada masa itu ya. Sama dia dibungkus, dia kasih ke penasehat ya sebagai dukun itu. Penasehat yang punya obaknya itu ya. Nah, jadi gini ya. Si penasehat ini itu bawa beberapa kayak beberapa mustika gitu kalau di bahasa Indonesia,
bawa beberapa musika. Kalau mereka tuh disebutnya jimat, jadi mereka juga bilangnya jimat. Sama gitu, mereka bilangnya jimat. Nah, si jimat ini tuh isinya itu masing-masing dari sosok-sosok gitu. Nah, kebetulan dia tuh cuma bawa dua sosok. Yang pertama si yokai oni ini yang kita bahas, yang kedua tuh adalah sosok perempuan pemakan daging. Nanti kita bahas ya itu ya. Jadi gini, kalau misalnya ukuran besar atau enggaknya, lebih besar si yokai oni. Terus sereman mana yokai oni. Terus tapi lebih bengisan mana yang cewek ini cewek nih, jadi satu cewek satu cowok ya. Si yokai oni ini laki-laki dan satu lagi cewek. Nah, si cewek ini tuh ukurannya tuh bisa setinggi apa yang kamu pikirkan. Jadi kalau misalnya kamu mikirin pohon beringin, dia bisa setinggi pohon beringin gitu. Kalau kamu mikirin tingginya seperti pohon palem merah, itu dia pasti bisa seperti itu gitu. Kalau mikirnya setinggi pohon cabai? Bisa. Karena dia tuh adalah gambaran dari apa yang kita pikirin gitu. Berarti gambaran dari imajinasi yang kalian bayangkan. Iya, tapi kalau sosoknya tuh nggak bisa misalnya udah dia bunuh gitu, terus dia sisain gitu, enggak, dia tuh beneran dimakan habis kalau yang ini. Nah, si jenderal ini tuh minta test drive untuk tolong keluarin satu siluman untuk menghantam orang ini. Jadi sebenarnya tuh nggak dendam-dendam banget sama si Ahar ini, karena kan udah dihabisin satu kampung. Sebenarnya nggak terlalu gimana-gimana, tapi kebetulan karena mau test drive nih, baru datang ke Indonesia, mau lihat seberapa tangguhnya silumannya gitu. Akhirnya diiyahin. Dibawa nggak rambut, gigi dan juga kukunya? Dibawa. Akhirnya dimasukin sama si dukun ini, dibikin ritualnya tuh aneh. Jadi ritualnya tuh dia harus mencari pohon yang ukurannya besar dan yang sekiranya tuh usianya sudah tua. Jadi mereka tuh butuh energi alam. Mereka nyari pohon di mana si pohon itu di bawahnya ada batu dan dekat air. Jadi mereka tuh butuh energi-energi yang kayak mumpuni gitu untuk memanggil si yokai oni ini. Dapatlah dia. Padahal itu jaraknya dari si kampung A, tempat tragedi itu terjadi, ke si pohon ini tuh jaraknya sampai 5 jam perjalanan di mobil. Sebegitu pengen test drive-nya. Si pohonnya ini tuh dilingkarin sama satu tali. Talinya tuh tipis dan semua simpul talinya itu ditaruh kertas berisi mantra-mantra dan juga gambaran dari si yokai oni ini. Jadi ada mantra-mantra khusus. Nah, di setiap celah dari akar itu ditetesin darah dari si dukunnya ini. Serem ya, kayak gitu. Nah, terus di tengah-tengah pohon itu dipaku. Pakunya itu panjang sekitar segini nih pakunya. Dan ini dari emas. Dan dipukul cuma boleh satu pukulan aja, jadi langsung pak gitu. Jadi nggak sembarangan. Terus di belakang-belakangnya kalau kita kan punya gamelan, nah mereka juga punya alat musik supranatural. Nah mereka tuh sambil melantunkan itu. Jadi sebelum si dukunnya maku, udah jadi pusing kepala gue. Nah sebelum si dukunnya maku itu dia tuh udah joget-joget ngelilingin si pohon. Sambil udah baca mantra, nebar sana nebar sini, air segala macam. Jadi dia tuh bawa beberapa air masukin ke kendi. Nah itu tuh diikat di semua sabuknya. Jadi sabuknya tuh kayak sabuk orang Betawi gitu, sabuk babeh gitu yang gede. Iya, tapi ini warnanya hitam. Nah dia sangkut-sangkutin semua airnya dan itu tuh kayak gitu tuh. Nah itu dia ngelakuin kayak gitu. Dan si yokai oni itu gimana cara keluarnya dari balik pohon yang ditancepin itu, yang dipaku. Dan itu tuh pohon beringin ukuran raksasa dan itu tuh bergetar gitu. Dan si yokainya tuh ngelangkah satu langkah, itu tentara sebenarnya kayak gitu pada mundur saking besarnya. Dan pada saat dia akhirnya berdiri, itu kelihatan dari siluet muka sebelah doang.
Jadi dia tuh nggak ngeliat langsung gini tuh, jadi cuma miring gini doang, kayak nanya gitu ada apa gitu. Nah itu si dukunnya langsung kayak, ya ini kita pengen bikin perjanjian sama kamu. Tetap perjanjian. Perjanjian, jadi si yokai ini dibawa tuh bukan buat ditaklukin, karena mereka juga nggak mampu buat menaklukinnya. Terus si dukun ini tuh kalau misalnya memanggil si yokai itu, makanya ritual seheboh itu, karena si yokai ini tuh bukan tipikal siluman yang bisa takluk gitu aja. Bukan yang ecek-ecek. Bukan. Jadi kalau misalnya dianya mau, ya berarti kena nih si santet. Tapi kalau misalnya dia nggak mau, ya udah nggak usah. Nggak akan ada sihir itu gitu. Gua kira dia dengan si jenderal itu sudah takluk, jadi apapun yang diperintahkan oleh jenderal dia harus mau. Enggak. Berarti by perjanjian. By perjanjian. Dan si yokainya nanya, kalau misalnya aku mau gitu, kamu mau kasih aku apa? Kamu boleh makan dia. Gimana caranya? Katanya, aku loloskan kamu mendekati dimensi kami. Baik. Berarti emang tujuannya memakai ahas. Iya, ahar. Maaf, ahar. Nah diiyahin, terus akhirnya dia mundur lagi ke pohon, dan semua tentaranya tuh langsung kayak yang panik tapi nggak berani bersuara, karena udah dikasih aba-aba ya, maksudnya jangan sampai kamu bersuara sedikit pun karena itu akan mengganggu si yokai ini. Nah udah tuh selesai proses pemanggilannya, karena kan udah deal ini, udah deal. Terus semua kuku, 1 gigi dan rambut itu ditaruh di tempat si dukun ini netesin darahnya di sela-sela akar pohon. Dia taruh di situ. Terus dia taruh lagi kertas yang warna kuning, itu isinya mantra. Dan dia tutupin pakai batu. Kalau batunya nggak ada mantranya ya, maksudnya cuma biar nggak terbang mungkin nggak tahu. Nah udah kayak gitu, ditinggalin, tapi bukan ditinggalin jauh, cuma mundur beberapa langkah karena ngeri. Ngebebasin si yokai ini. Dan akhirnya dia nanya, sudah atau belum? Kata si yokai. Terus si dukunnya bilang sudah. Nah itu dia keluar tuh dari balik pohon dan lumayan geter. Sudah atau belum tuh maksudnya? Maksudnya jangan terlalu deket kali ya, atau mungkin dia nggak mau kelihatan, atau nggak mau ngelihat, takut dia pengen makan kali ya, gimana nggak tahu. Oh, kayak mungkin beri dia jalan gitu untuk pergi. Terus dia jalan, si jenderalnya di situ langsung nyalain pemantik ya gitu, dia nyalain apa ya, jadi gini ya, di masa itu pemilik opium itu adalah orang-orang yang kaya ya, orang kaya gitu. Nah si jenderal ini tuh bukan ngerokok tapi dia konsumsinya opium gitu. Nah dia tuh langsung konsumsi opium, tapi dia takut, ketiga loh. Jadi dia tuh takut, dia lihat si yokai on itu, karena dari suaranya aja tuh gitu. Jadi sampai begini, begitu. Dan si dukunnya aja tuh kayak begitu, dia dukunnya aja udah kayak gitu. Nah terus suara langkahnya udah makin sayup-sayup kedengar, baru tuh mereka ngebut buat nyari si ahar ini. Ya, kita percepat ya. Si ahar ini bukan orang yang taat agama. Jadi dia tidak percaya adanya Tuhan gitu, si ahar ini. Dan dia tuh hidup dalam persembunyian kan udah berapa hari itu kejadian itu, kayak 2 atau 3 hari. Tiba-tiba ada suara manggil namanya, tapi suaranya suara ibunya. Akhirnya dia keluar dari rumah persembunyian itu, jadi itu rumah warga. Dia keluar, pas dia keluar yang ditatap ada si yokainya, posisi berdiri, tangannya kayak gini. Dimanipulasi ya? Dimanipulasi. Jadi yang dia lihat tuh ibunya, terus si yokainya tuh gini.
kemari gitu. Nah akhirnya si Aharnya nyamperin, sampai deket banget, ini si yokai, ini si Aharnya, kemari. Terus si yokainya tuh gini tangannya, ini kan tajam ya kukunya, itu ada di ubun-ubunnya si itu, masih pakai suara ibunya. Oh, berarti masih melihat kalau itu ibunya. Terus dia bilang, bagaimana kabar kamu, kayak gitu lah. Terus si Ahar ini tuh langsung nangis kan, kayak mungkin aja si ibunya tuh udah meninggal ya kayaknya gitu, atau mungkin si Ahar ini terpisah dari ibunya, soalnya kan si Ahar ini tuh tiba-tiba ada di Jawa Barat padahal dia tuh asli orang Maluku, nggak tahu mungkin berpisah atau gimana. Dan si Ahar itu nangis, bener-bener nangis sampai bersimpuh gitu, kangen sama ibunya, dia pegang kaki ibunya gitu. Nah terus si yokainya langsung ketawa. Pas ketawa suaranya udah bukan suara ibunya lagi. Warga yang ada di dalam rumah itu keluar karena ngelihat si Ahar ini tuh nangis-nangis bersimpuh gitu. Tapi warga itu nggak ngelihat si Ahar ini tuh sama siapa, nggak lihat. Karena itu kan yang bisa ngelihat adalah korbannya. Yang dituju. Pas ketawa, Ahar baru sadar itu bukan ibunya, dan dia tuh ngelihat kakinya tuh kan gede banget ya. Terus dia gini, ya Tuhan, dia baru di situ. Kenapa makanya gue bilang dia tuh nggak percaya agama, itu dia nggak percaya agama. Terus pas dia lihat ke atas dia langsung, oh ya Tuhan gitu kan. Terus dia mau lari nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena si kepalanya itu udah ditancepin sama kukunya si yokai Oni ini, sedikit, padahal cuma sedikit ya, tapi itu udah darahnya udah kesini nih. Terus warga tuh yang ada di rumah itu, jadi rumah tuh bukan rumah kecil, jadi kayak rumah panggung tapi ukurannya besar, dan itu tuh isinya tuh banyak orang yang emang pelarian gitu. Jadi siapa aja itu yang ada di situ, ada di rumah itu. Nah terus dari jarak jauh si dukunnya itu mainin lonceng, treng. Terus sambil kayak kayak gitu, nadanya tuh kayak gitu ya, gitu. Nah terus si jenderalnya tuh masih dengan inian opiumnya, dia jadi kayak gitu si jenderalnya. Padahal itu anak buahnya tuh langsung kayak tentara yang lain tuh sambil pada pelukan tuh kayak lo. Jadi gini ya, orang-orang yang ada di prosesi pemanggilan si yokai ini tuh bisa lihat jadinya. Kalau misalnya dia nggak lihat prosesinya tuh nggak akan bisa lihat si yokainya juga gitu. Intinya kayak gitu. Nah orang-orang jadi gini ya, ini kejadian si yokai dan si Ahar ini adalah orang Jepang, dan ini adalah rumah panggung, makanya dia bisa ngeliat ke bawah tuh karena kan dia rumah panggung. Nah ini adalah rumah warga yang ngeliat ke bawah. Warga tuh bingung kayak tama santet juga nama santet gitu si warga tuh, karena kan darah tapi nggak ada sosok apa-apa yang dilihat sama warga. Sedangkan si Ahar ini tuh mata hitamnya aja udah ke atas, darah udah kemana-mana, keluar kemana-mana. Itu belum ya ampun, maksudnya si Oninya tuh masih cuma ya Allah masih gini doang gitu, dia baru setitik dia nyentuh Ahar, iya. Dari Aharnya udah seperti itu. Terus dia sebel, terus dia tarik lagi tangannya, dia kepretin tuh si Oni si yokai Oninya tuh, dia kepretin darahnya si Ahar. Darah kan langsung kayak tengkurap gitu ya, karena kan ininya udah bolong nih, udah kayak sekarat si Aharnya juga. Terus si Aharnya ini tuh dibalikin badannya, karena kan dia tengkurap, dibalikin gitu sama si yokai Oninya. Akhirnya dia kayak gini posisi telentang. Terus kan tangannya gini nih si yokainya, terus dia gini, langsung si rusuknya langsung gitu, langsung darah semua keluar. Itu warga tuh udah gitu warganya. Nah itu si penasehat itu tuh masih kayak gini, masih kayak gitu dia. Terus sampai diberdiriin lagi sama si yokainya, posisi berdiri dengan rusuknya udah kayak sayap tuh gak, rusuknya udah kayak sayap.
Terus di situ warga udah makin teriak dan si Ahar ini tuh ngelangkah 2 langkah, kepalanya langsung dipegang gitu sama si yokai, tapi bukan dipegang cengkram gini karena ukuran tangannya besar, jadi cuma gitu dong. dan dicomot gitu, diangkat kepalanya, diputusin, putus kepalanya. Itu warga langsung berhamburan lari. Gila amat. Pas terputus gitu, Itu juga berhenti. Terus kata si jenderalnya ke si, lu penasihat gue jenderalnya, kayak iya terima kasih, keren itu gitu. Nah terus kan posisi terputus kan kepalanya nih, karena kan kayak diginiin gitu ya, ini kepala gitu kayak ditarik gini, terus digituin. Karena kan posisi kukunya tuh nggak lurus gini, kukunya tuh gini nih, kukunya agak bengkok gitu dikit, jadi gitu kan, jadi gampang gitu, jadi kayak arit ya, kayak arit gitu bentukannya. Itu teh yokai Oni yang nyabut, warga mah ngelihatnya itu teh melayang dan langsung remuk gitu, karena kan digigit dimakan sama si yokainya. Jadi warga di situ langsung berhamburan ngelihat tubuh luluh lantah, padahal tadi manehna geus kalompang gitu, maksudnya jadi dikira orang kita si Ahar ini tuh berusaha menyelamatkan diri, padahal Ahar itu udah meninggal. Udah meninggal. Nah, itu kan hasil dari sihir ya, hasil dari mantra-mantra. Itu adalah POV dari sosok siluman yang perdana dibahas ya. Usianya ribuan tahun, dan kenapa bisa bersedia gitu komunikasi, dia ada di mendiami salah satu sumur, dan dari awal bikin konten dia sudah tahu, tapi dia tidak memberi cerita seperti ini gitu. Jadi kata dia, aku adalah siluman tapi memang seperti ini tubuhku dari dulu, tapi ternyata enggak ya gitu. Semakin kamu jahat, semakin buruk juga rupamu. Jadi kalau pada saat kejadian Ahar itu wajahnya hanya seperti hewan, cuma matanya memang besar. Tapi kalau sekarang itu kulit wajahnya itu seperti batu. Jadi kerutannya tuh kayak kelihatan kasar gitu. Kasarnya tuh kayak batu-batu yang bolong gitu. Kalau suaranya itu masih sama kayak kilas balik penglihatan pada saat dia melakukan itu gitu, masih sama kalau suaranya. Cuma perbedaannya kalau dulu dia mau melakukan itu karena kata dia, saya juga pengen tahu gitu rasanya gitu, memainkan gitu. Jadi gimana ya, jadi bingung ya. Nah kalau sekarang tuh dia selalu bilang, aku sudah tidak bisa diperalat lagi gitu. Nah sayangnya Ahar ini sosoknya tuh nempel sama si yokai ini. Kasihan. Makanya semoga Ahar bisa tenang dan bisa melepaskan dirinya dari cengkraman si yokai ini dan bisa bertemu titik cahaya, dan si yokainya juga legowo gitu, membebaskan. Dan itu bukan satu orang doang, itu bukan hanya Ahar gitu sebenarnya. Cuma ya kenapa dijelasinnya cuma Ahar, karena itu perdana kan, dan itu lebih enak buat diceritain. Di situ terbukti orang Jepang juga nggak polos menjajah kita gitu. Bukan cuma politik dan juga peperangannya yang kita tahu kayak cuma tembak-tembakan segala macam gitu. Ternyata mereka juga bawa beberapa mantra yang banyak gitu, dan kitab-kitabnya juga lumayan besar-besar gitu yang mereka bawa. Dan itu lagi ya, satu jenderal, satu paranormal.
pegangannya. Dan satu paranormal itu bisa bawa beberapa obake. Ya begitulah cerita dari siluman Jepang Yokai Oni yang datang ke Indonesia. Yang tadi kita dengar ternyata Jepang tidak sama kayak Terara tadi bilang, ternyata Jepang tidak sepolos itu. Dan bukan hanya kita yang bermain tentang sihir dan juga persiluman dan juga perdukunan. Buat teman-teman yang mau mendoakan Ahar, Andia Kahar untuk mengirimkan sekedar Al-Fatihah, boleh silahkan agar beliau juga tenang. Dan untuk kalian yang sudah menonton untuk episode kali ini, terima kasih. Jangan lupa untuk tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe channel kita. Bye!